Pemirsa, tim khusus Polri akan segera memeriksa Putri Chandrawati atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Keterangan Putri dinilai krusial karena diduga berada di lokasi saat penembakan terjadi. Tim khusus Polri akan mengumumkan jadwal pemeriksaan istri Verdi Sambo pada hari Jumat 19 Agustus besok. Keterangan Putri Chandrawati dinilai penting untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sejak kasus tewasnya Brigadir Joshua mencuat ke publik, Putri Chandrawati seolah menghilang dari peredaran. Kasus hukum Putri beralasan istri jenderal masih trauma. Meski demikian, Putri pernah kedapatan mengunjungi Makobrimob untuk bertemu suaminya yang telah ditahan di sana. Kita lanjutkan dialog membahas mengenai mengurai kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Masih bersama kami Pak Edi Hasibuan, Ketua Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Ada Bang Sandi E. Situngkir, juru bicara Tampak. Juga Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas RI. Saya kembali bertanya kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu, bicara soal bagaimana kepolisian serta pihak yang berwenang menyelesaikan kasus ini. Seperti apa sih Pak prioritasnya? Kan yang kita tahu banyak sekali isu-isu yang berkembang di luar begitu. Baik terkait gurita bisnisnya Irjen Verdi Sambo yang mungkin saja menyeret banyak pihak-pihak yang krusial begitu. Terima kasih Mbak. Jadi kalau kami Kompolnas melihat persoalan ini terus terang prihatin. Ini kan tragedi nasional, ada tindakan pidana, tapi kemudian diiringi dengan, tindakan pidana pembunuhan, tapi kemudian diiringi dengan berbagai masalah seperti dan sebagainya. Kompolnas sekali lagi mempunyai keterbatasan kewenangan. Saya kira Pak Edi Hasibuan juga mantan komisioner tahu persis. Karena itu Kompolnas tidak mungkin kerja sendiri. Kompolnas itu harus didukung, di backup oleh pihak lain, masyarakat sipil, LSM. Saya kira langkah tampak untuk kemudian ke KPK itu sangat membantu kami karena kami tidak punya kewenangan ke sana. KPK mempunyai kewenangan untuk memeriksa potensi-potensi atau dugaan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan itu wilayahnya KPK. Biarlah kami konsentrasi kepada kinerja Polri. Kaitannya dengan kondisi ini sekarang ini terus terang saja posisi Polri kan sangat terpuruk, boleh dibilang ini sudah di titik nadir, tidak paling bawah tetapi sudah mendekati bawah, sehingga harus ada upaya-upaya untuk recovery. Nah, kami dari Kompolnas sudah mengusulkan dan sudah bersurat kepada Bapak Kapolri untuk yang pertama mengakselerasi proses ini agar segera dilakukan bisa ke kejaksaan dengan kerja maraton, sehingga masyarakat yang selama ini hanya disuguhi proses-proses saja nanti bisa tahu endingnya. Yang kedua, Kapolri harus berani mendahulukan etik daripada pidana. Selama ini kan kalau sidang keputusan terhadap personel itu kan pidananya selesai dulu, baru etik. Harus berani etik karena di dalam etik itu ada hukuman tertinggi yaitu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau itu dilakukan terhadap Pak Sambo yang sudah terbukti membunuh, mengaku membuat rekayasa, saya kira etika sebagai polisinya sudah jelas sekali melanggar. Nah, kalau itu dilakukan tindakan PTDH berarti kan sudah tidak anggota Polri lagi, sehingga proses pidananya kan lebih mudah. Kemudian orang-orang yang tadi disebut apakah namanya mafia, apa jaringan, apa kerajaan yang berhubungan begitu ya Pak? Segera mungkin direposisi, dimutasi atau ditempatkan sehingga tidak mengganggu proses ini. Pengalaman menangani proses ini mengapa awalnya berlarut-larut? Karena internal memang sengaja dalam tanda petik melindungi. Sengaja melindungi ya Pak? Iya, dengan yang macam-macam lah. Jadi alasannya macam-macam begitu ya? Ada karena loyalitas buta, ada karena ketergantungan dan macam-macam, yang itu bisa kita katakan sebagai obstruction of justice. Maka Kompolnas melihat persoalan internal harus dipotong. Dan kami mengusulkan waktu itu bedol desa 25 orang langsung dipindah. Itu usulan dari Kompolnas. Ternyata dengan bedol desa prosesnya menjadi cepat, langsung ada Pak Sambo dipindahkan ke rutan, kemudian penetapan tersangka dan sebagainya. Tetapi kami masih melihat juga di dalam itu ada juga masih yang ada potensi menghambat. Ini kita minta juga untuk sesegera mungkin diamputasi lah ini, sehingga
kalau boleh kita mengatakan ini saatnya untuk bersih-bersih. Ini Oke, momentumnya saat ini, baik. momentum untuk menyingkirkan dalam untuk orang yang tidak merah putih, Oke, Pak Wahyu, yang mohon maaf saya potong, tapi berarti Kapolri bisa dikatakan atau pihak kepolisian saat ini sudah tahu ya siapa-siapa yang menghalangi, siapa-siapa yang membela begitu atau mungkin yang terlibat langsung sudah tahu ya Pak ya? sudah tahu, tetapi kan persoalannya tidak sesederhana itu, Mbak. Itulah yang oleh Pak Mahfud dibilang ada psikohierarkis dan psikopolitis. Hmm, Karena ini kan di sana di dalam kepolisian itu kan ada jiwa korsa. Jiwa korsa itu bisa positif bisa negatif. Ketika itu untuk memaksimalkan energi kinerja positif. Tetapi ketika itu kemudian untuk melindungi kelemahan, kejahatan dan macam-macam menjadi negatif. Dan itu kita melihat ada potensi itu terbukti oke, dengan 36 orang sampai dimasukkan di baik. peradilan etik, itu kan berarti ada persoalan di situ, Baik, Mbak. oke. Blunder ini Pak, Ya, rupanya Pak Edi, karena internal sendiri juga betul. ada andil Ya, gitu. Jadi mau sampai kapan ini akan selesai kalau di ya, dalamnya pun tidak berani seakan-akan takut. ya. Tapi percayalah, kalau menurut saya saat ini kan mereka yang 36 sudah dalam tahanan ya, sudah dalam pemeriksaan. Termasuk misalnya tadi sampaikan ada mungkin 8 atau 10 orang ada di Brimob Kelapa II, kemudian ada sisanya ada di Propos Mabes Polri ya. Artinya mereka saat ini dalam pemeriksaan terus. Dalam penelitian daripada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri ya. Untuk kemudian nanti mereka akan dipilah-pilah mana yang masuk menjadi kategori pelanggaran pidana, termasuk juga tadi kalau kita lihat adalah ada menghalang-halangi proses hukum ya, ada menghilangkan barang bukti, itu adalah pidana ya. Mau nggak mau dengan adanya itu maka yang pasti nanti tim khusus akan menentukan mana si A adalah pelanggaran etika, si B adalah pelanggaran pidana, nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Dengan transparansi, dengan terbuka kepada masyarakat, insya Allah masyarakat nanti akan melihat bahwasanya Polri sudah menjalankan tugas dan sudah menjalankan memberikan sanksi yang tegas Ya, kepada anggota. baik. Ya, saya harap jangan lama-lama ya Ya, Pak Edi ya. ya memang kita harapkan memang ini harus segera dituntaskan. Baik. Ini dalam rangka menjaga marwah kepolisian ya. Artinya memang di sini semakin cepat disampaikan kepada JPU, penuntut umum, jaksa penuntut umum, ini akan semakin baik. Karena biar Polri bisa fokus kepada Baik. tugas yang lain. Baik. Bicara soal bagaimana kasus yang dilaporkan oleh Tampak Bang Sandi, kalau dikatakan sudah mulai nih pihak-pihak lain yang mungkin diduga ada hubungannya dengan Irjen Verdi Sambo merasa khawatir bisnisnya ya mungkin bisa goyang begitu atas kasus ini. Apakah Tampak sendiri yang sudah sangat jelas melaporkan Irjen Verdi Sambo mengalami ancaman atau gangguan-gangguan tertentu? Iya, Pak April, saya kira kewajiban negara juga untuk melindungi masyarakat sipil ya, termasuk misalnya kayak kami dan teman-teman lain gitu ya. Kalau negara juga tidak melindungi kami sebagai masyarakat sipil ya, apa penghargaan negara kepada masyarakat yang memberikan kontribusi ya. Kehadiran kami adalah wujud kecintaan kami kepada Polri ya. Kami ingin melihat Polri itu sesuai Undang-Undang Dasar sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban masyarakat gitu. Kehadiran kami di situ ya. Sehingga kalau ada juga ancaman kepada kawan-kawan dan kepada, saya kira negara harus memperhatikan kami sangat betul. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan persoalan ini, kita jangan membangun logika terbalik gitu. Terutama kepada Mas Wahyu ya. Kalau hanya targetnya hanya bagaimana perkara ini sampai ke pengadilan, saya kira itu sangat kecil gitu ya. Ya. Ini peristiwa pidana terjadi di institusi Polri. Ya. Kalau ini kemudian hambatannya karena hierarki politik dan hierarki psikohierarki tadi itu, saya kira tidak fair juga bagi masyarakat. Gitu. Ya. Bagaimana misalnya masyarakat harus berhadapan dengan polisi mudah membongkar perkaranya. Tapi kalau kemudian karena hambatan itu makanya lambat perkara ini diproses, itu menjadi tidak fair. Yang kedua, Mas Wahyu, saya kira begini ya. Jangan juga dibalik gitu ya. Polri sekarang butuh trust, butuh kepercayaan masyarakat dan itu pasti kita dukung Mas Wahyu gitu ya. Oleh karena itu jangan juga dipakai logika terbalik gitu. Yang pertama, saran dari Tampak itu ya adalah ini Tampak sudah menyoroti pertama itu ya, libatkan masyarakat sipil terkait dengan pemeriksaan ya di majelis etik.
Oke. para anggota yang diduga terperiksa sekarang ini. Mas Wahyu dan Bang Edi Hasibuan, Ya. prinsip peradilan itu kan, ini kan peradilan etik. Peradilan etik itu harus transparan, independen, dan akuntabel. Ya. Kalau polisi juga memeriksa, polisi juga mengadili, apa yang disebut peradilan yang independen itu. Oleh karena itu, saran kami dari Tampak itu kepada Pak Kapolri, gitu ya. Pak Kapolri harus melakukan perubahan terhadap Perkap itu. Supaya apa? Supaya kehadiran masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para perguruan tinggi, ya, rohaniawan, Ya. bisa hadir di persidangan etik itu sebagai majelis pemeriksa. Baik. Bang Sandi, Bisa banyak nggak yang juga protes ini. Kenapa Pak Irjen Verdi Sambo belum dicopot statusnya sebagai polisi begitu? Apakah ini penting untuk dilakukan segera? Oh, sangat penting itu, ya. Menyambung tadi itu, Mbak, ya. Kemarin itu kan AKBP Brotoseno ketika dietikan tidak diberhentikan. Tapi setelah desakan masyarakat itu, kemudian Kapolri melakukan perubahan terhadap Perkap, muncullah mekanisme PK, gitu ya. Masa iya harus ada desakan lagi ya? Masa iya terus-terusan harus desakan gitu ya? Harus dilakukan. Masa harus desakan terus gitu ya. Negara ini terbiasa dengan Alzheimer itu ya, penyakit lupa itu gitu ya. Jadi harapan kami kalau Pak Kapolri tidak melakukan itu, saya kira Pak Mahfud itu harus mendorong itu. Oke. Ya. Pak Wahyu, ada respon Pak Wahyu terkait apa yang disampaikan oleh Bang Sandi? Ya, sebetulnya sudah kita lakukan. Jadi izin Bang Sandi, bukan logika terbalik. Jadi sebetulnya yang dilakukan kami juga sinergi dengan masyarakat sipil. Tetapi kan ada persoalan-persoalan kewenangan dan regulasi. Tapi kalau mau kita sampaikan secara terbuka, bahwa sebetulnya seperti tuntutan atau desakan untuk mencopot Pak Verdi Sambo, kita selain lisan juga sudah bersurat resmi. Tapi kewenangan memutuskan itu kan ada di Kapolri. Nah, Kapolri sampai hari ini kan belum memutuskan itu. Kira-kira kenapa ya Pak Wahyu, ada cerita tidak dari Kapolri? Kenapa ini lama sekali? Tentu ada pertimbangan lain yang saya kira ada banyak hal yang beliau Pak Kapolri lebih tahu lah, karena itu kewenangan di Pak Kapolri. Tetapi Kompolnas melihat bahwa langkah melakukan mempercepat sidang etik kemudian keputusan PTDH sesegera mungkin itu akan setidaknya membantu memperlancar proses ini. Jadi sebetulnya bisa ininya apa yang kita lakukan juga berbagai ketika belum bedol desa kan terhambat. Kami langsung usulkan lewat Pak Mahfud. Kemudian ketika penetapan sebagai tersangka malah Pak Mahfud melaporkan kepada Presiden. Kemudian memang kami nggak bisa intervensi ke penyidik, tetapi kenyataannya kan yang kami usulkan bisa berjalan semua. Jadi sebetulnya ini sinergi. Dicolek saja Pak, diingatkan karena masyarakat 360 juta orang Indonesia ini menunggu begitu ya Pak ya. Ya semakin dalam kita membahas ini semakin seru juga perbincangan, namun kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa dan juga Bapak-bapak, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.